kecerdasan itu apa? Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa orang umum menganggap kecerdasan terkait dengan IQ dan skill serta kepintaran atau kemampuan dalam mencerna sesuatu. Bila dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kecerdasan adalah 1. Perihal cerdas, 2. Perbuatan mencerdaskan, kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian, ketajaman pikiran. Sekarang mari kita lihat definisi dari para ahli. Alfred Binet, salah satu perintis alat ukur kecerdasan, berpendapat bahwa inteligensi merupakan kemampuan individu yang mencakup 3 hal. Pertama, kemampuan mengarahkan pikiran atau mengarahkan tindakan. Artinya, individu mampu menetapkan tujuan untuk dicapainya, goal setting. Kedua, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila dituntut demikian. Artinya, individu mampu melakukan penyesuaian diri dalam lingkungan tertentu. Ketiga, kemampuan untuk mengkritik diri sendiri atau melakukan autokritik. Artinya individu mampu melakukan perubahan atas kesalahan-kesalahan. Howard Gardner, pencetus Gardner's Theory of Multiple Intelligence, berpendapat bahwa kecerdasan berkaitan dengan kapasitas dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan produk lingkungan yang kondusif dan alamiah. Dalam teorinya, Gardner memetakan kecerdasan dalam 8 kategori, yakni kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Apakah semua orang bisa cerdas? Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa orang umum menganggap bahwa semua orang bisa menjadi cerdas bila rajin belajar, karena tidak semua orang mengasah kecerdasannya. Menurut Howard Gardner, setiap anak sebenarnya memiliki ke-8 kecerdasan dan dapat mengembangkan sikap kecerdasan sampai tingkat kompetensi yang cukup tinggi. Namun, mereka tampak mulai menunjukkan perilaku yang disebut Howard Gardner sebagai kecenderungan atau inklinasi terhadap kecerdasan tertentu sejak usia yang masih sangat muda. Apa sih belajar itu? Belajar adalah suatu proses menemukan diri, menemukan kecintaan, dan merupakan suatu proses berkembang sepanjang hayat. Dalam menggunakan pendekatan human development, terdapat 3 strategi dalam belajar yang harus dilakukan. Yang pertama, mengenal kebutuhan individu. Menurut Piaget, tahapan perkembangan sebaiknya tidak boleh dipaksakan, tetapi harus berjalan melalui interaksi yang alami antara anak dengan lingkungannya. Belajar harus disesuaikan dengan kematangan perkembangan pada setiap tahapan usia, yang kita kenal sebagai developmental readiness. Yang kedua, yaitu mengenal keunikan individu. Belajar dapat dilakukan sesuai dengan kecerdasan individu masing-masing. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan dengan konteks atau tujuan belajar. Pelajar harus mengerti apa tujuan dia dalam belajar dan peka terhadap lingkungan atau konteks sosialnya. Bagaimana sih proses belajar yang terjadi selama pandemi? Saat ini, pada masa pandemi, proses belajar dan mengajar lebih banyak dilakukan secara daring atau online. Dari hasil wawancara, dapat dilihat bahwa terdapat hal positif dan negatif yang dirasakan dari dilakukannya pembelajaran daring. Dampak positifnya diantaranya adalah pembelajaran di kelas dapat direkam, sehingga dapat dipelajari berulang kali, tidak seperti saat luring yang harus bertanya kepada guru. Selanjutnya yaitu dapat mencari hal yang tidak dipahami bisa langsung menggunakan internet. Dan yang terakhir dapat mempelajari hal baru yang jarang digunakan pada saat luring, seperti mengedit video. Sedangkan dampak negatifnya diantaranya adalah sulit memahami penjelasan guru, sulit untuk fokus dan mudah terdistraksi, kendala sinyal yang mengalami gangguan, dan penggunaan kuota yang cukup besar dan cenderung membebani pelajar. Nah, sekarang kita bahas tips belajar daring pada masa pandemi. Tentunya ada beberapa upaya yang dapat kita lakukan agar belajar daring dapat maksimal. Upaya utama tentunya harus ada komunikasi yang aktif antara pengajar dengan pelajar, sehingga proses belajar dapat berjalan baik dan meminimalisir terjadinya kehilangan konsentrasi. Selain itu, berikut adalah beberapa tips yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan belajar daring. Yang pertama,
mengelola waktu dengan baik dan tidak menunda-nunda dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Yang kedua, mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Hal ini dapat membantu meningkatkan fokus dan konsentrasi. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar sesuai dengan kecerdasan. Yang keempat, melakukan kegiatan belajar berkelompok. Dan yang kelima, membuat jadwal belajar dan tertulis agar lebih tertata dan menghindari menunda-nunda melakukan pekerjaan.